Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, kali ini saya akan kembali lagi live. Ya, sahabat beasiswa, Sukron sudah masuk. Jadi, kali ini saya akan mau bahas cerita tentang anak muda dan kebermanfaatannya. Begitu banyak anak muda yang sekarang saya lihat 50-50. Maksudnya apa? 50 hitam, 50 putih. Dan kita akan bahas bersama Sukron, salah satu junior hebat saya yang saat itu kita sedang satu eh, yayasan, yaitu Yayasan Bank Indonesia, sebuah organisasi yang bagaimana kegiatannya itu bercerita tentang wawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Nah, ini kebetulan Syukuran sudah masuk. Kita join ya, guys. Assalamualaikum Sukron. Waalaikumsalam, Bang Mitra. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah Sukron, baik sehat di sana Bengkulu. Alhamdulillah. Aman, sehat, Bang. Udah makin aman Bengkulu dari COVID atau udah Eh, udah new aman, normalnya Bang. udah mantap, udah mantap. Udah lumayan bergerak lah dari yang kemarin kan lebih bagus. Sibuk apa sekarang Sukron? Kayaknya padat banget tuh kegiatan. Aduh, kalau sibuk sih lagi di organisasi Lentera Muda Kerinci nih, Bang. Jadi sebuah organisasi daerah ya, yang dibentuk terus juga didirikan dari anak-anak muda di daerah yaitu Kerinci Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Nah, lahirnya organisasi ini sendiri juga menarik nih karena mereka eh, melihat pendidikan dan juga sosial kemasyarakatan serta literasi kemudian tergerak untuk membantu pemerintah memperbaiki hal itu dari sudut pandang anak-anak muda. Oke, nah jadi sebelum kita live itu sebenarnya Abang udah persiapkan eh, apa aja sih yang lebih atau Syukuran ini ikut apa aja dan kelebihan dan potensinya Sukron itu yang abang lihat itu belum ketahuan saat kita dalam satu pelatihan. Nah, Iya, jadi iya. ketahuannya saat sesudah. Jadi abang tahu, oh Sukron banyak kali kegiatannya, ikut sana sini, gitu kan. Nah, biar supaya fokus kita bahas kali ini kan biar supaya jalannya santai tapi terarah, itu mau bahas tentang anak muda dan kebermanfaatannya. Jadi salah satu yang abang lirik dari sosial medianya Sukron dan kegiatan aktivis online-nya Sukron itu banyak buat kegiatan webinar-webinar. Salah Benar, satunya yang Sukron bilang tadi kan, ya. sedang jalan ya kan Sukronnya. Sudah jalan, sedang jalan. Benar. Ya, ya itu dia yang abang tertarik. Mau diskusi nih sama Sukron. Sukron buat kegiatan itu sejauh ini adakah orang-orang yang eh, dari Sukron keluh kesahkan tentang anak muda terus buatnya tuh susah nggak buat kegiatan online? Oke, oke, gitu. Menarik sih Bang, cuman kenapa event namanya event Festival Lentera Muda Kerinci ya Bang. Jadi ini diwadahi oleh komunitas organisasi Lentera Muda Kerinci. Nah, menariknya adalah ini sebuah organisasi di daerah yang mana kalau kita lihat secara letak geografis sangat-sangat jauh tersudut dari provinsi, dari kota besarnya sendiri. Dan kemudian kalau secara IPM, memang IPM-nya adalah IPM kedua setelah kota Jambi. Tetapi kalau kita lihat dari insight dari anak-anak muda, kemudian juga pengalaman dan pergerakan di bidang organisasi, terutama sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan ini cukup jauh gitu, cukup jauh Mm-mm. perbandingannya kalau dibandingkan dengan kota besar, apalagi ke kota-kota yang lain gitu di luar daerah seperti Jawa apalagi maupun juga Sumatera Barat dan sebagainya itu cukup jauh. Nah menariknya adalah ketika itu kan 4 tahun kurang lebih hadir di organisasi nasional non governmental organization dimulai dari 2017 di Bengkulu kurang lebih 3 tahun ya kurang lebih 3 tahun dan suka melihat bahwa partisipasi anak muda itu cukup cukup memprihatinkan lah gitu padahal sebenarnya ini untuk pembangunan daerah mereka sendiri gitu tapi mereka pasif dalam artian tidak proaktif untuk
membantu hal ini, terutama dalam hal volunteer tadi ya, sukarelawan gitu. Nah, ketika Sukron hadir di Bengkulu bersama teman-teman Lentera Muda Kerinci, wah ini sangat-sangat luar biasa partisipasi anak-anak mudanya gitu. Padahal daerahnya adalah daerah kecil gitu. Tapi ketika kita bergerak di bidang sosial, pendidikan, literasi, dan kemasyarakatan, wah antusiasnya luar biasa. Dan itulah kenapa kita lihat bahwa mereka butuh sesuatu yang bisa membuka cakrawala mereka. Nah, jadi cara membuka cakrawala mereka adalah dengan cara kita berbagi dengan orang yang punya intelektualitas, pengalaman, relasi, kemudian segalanya sudah pernah dilakukan. Salah satunya adalah Bunda Mora dari Yayasan Bangga Jadi Indonesia. Nah, maka dari itu ketika mereka ketika suka melihat wah ini potensinya bagus, ketika ini dibuat tentu anak-anak mudanya mereka akan punya pengetahuan yang lebih, dan kalau ini terjadi maka mereka akan tergerak lagi untuk membangun kampung halamannya. Misi utamanya itu membangun kampung halaman melalui komunitas pendidikan sosial dan kemasyarakatan itu tadi, begitu. Nah kalau ditanya padahal soalnya ya iya. soal susah nggak buat kegiatan seperti ini, salah satunya adalah webinar. Wah susah sekali sebenarnya gitu, susah sekali karena ini baru, kemudian dengan teman-teman yang baru menemui hal ini, dan tapi kita coba formulasikan persiapan tersebut kurang lebih 3 mingguan. Padahal idenya dadakan nih bang, idenya dadakan. Seharusnya 2021 gitu kita mau buat festival Lentera Muda Kerinci. Tapi kan lihat wah ini, maka dari itu ya udah kita persiapkan, kita coba kasih ide gagasan gimana konsepnya dan sebagainya. Setelah dibicarakan, Sukron coba kontak seluruh relasi yang Sukron miliki untuk membantu pelaksanaan ini. Nah, maka dari itu dengan persiapan tim, pembekalan tim, kemudian mengkoordinasikan mereka, mengkomunikasikan segala sesuatu, kemudian sangat mendetail dalam hal persiapan, akhirnya ya alhamdulillah tersampaikan lah untuk begitu Pak. Yang melihat kita, viewers kita kali ini yang nonton cerita tentang Sukron nih. Oke. Sukron sejauh ini dulu ikut kegiatan di 2018 ya, Sukron Ya, di keberatan ke Medan. Dulunya ikut jadi peserta, sekarang Sukron lama-lama berkembang buat jadi kegiatan yang Sukron sendiri yang handle. Itu kan luar biasa banget kan. Udah gitu ngundang Bunda Mora lagi, salah satu founder Yayasan Bangga Indonesia. Benar. Ya kan? Sukron, nggak capek sih buat untuk kegiatan anak muda? Oke, kalau ditanya capek atau enggaknya, kemarin sempat sharing nih sama teman-teman di LMK gitu. Kalau dibilang capek nggak capek, kalau kita berpikir ke sana, ya tentu capek gitu bang. Tapi kalau sebagai anak muda, lebih capek lagi kalau ini nggak dilakukan gitu. Oh nah, gitu ya? Kalau nggak dilakukan. Kenapa capek? Karena nggak ada lagi yang kita mengharapkan orang-orang visioner baru, anak-anak muda visioner untuk melakukan kebermanfaatan lagi gitu. Kalau kita mengharapkan itu, ya mungkin saja nggak terjadi gitu, nggak terwujud. Maka dari itu, cara agar itu terwujud, kita yang lakukan gitu. Jadi inisiatifnya dari kita. Kalau dibilang capek, capek. Nah, dari Sukron sendiri, menurut Sukron, dari prosesnya Sukron jalan kegiatan di Lentera Muda Kerinci, ikut organisasi sana-sini, Sukron itu apa aja yang Sukron dapatkan? Yang didapatkan ya. Lah ini menarik sih. Selain pengalaman dan belajar itu, kan biasanya orang jawabnya itu kan? Iya, benar. Nah, ini menarik sih. Karena titik balik Sukron ada di sini adalah sebenarnya pada kegagalan beberapa tahun yang silam gitu. Jadi 2017 Sukron mulai masuk ke organisasi skala nasional. Kemudian baru pertama kali masuk itu langsung jadi wakil koordinator gitu. Namanya Future Leader for Anti Corruption. Nah, di sana bergerak di bidang anti korupsi gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke Inovator Nusantara. Kemudian lanjut lagi ke Young on Top. Kemudian lanjut lagi ke Indonesian Youth Opportunity Networking. Jadi pokoknya ada banyak sekali. Pada 2017 sampai dengan 2018, tepatnya terakhir di 2019 itu sangat banyak organisasi yang Sukron ikuti. Dan semuanya sebagai
pimpinan, ibaratnya seperti itu, sebagai BPH-nya sendiri, sebagai pengurus, dan ada juga beberapa yang sebagai inisiator sendiri. Nah, apa yang didapatkan pada saat itu, mungkin karena belum berpengalaman ya, jadi baru mulai masuk organisasi, sudah langsung jadi pengurus, diamanahkan sesuatu hal yang besar, dan ketika masuk agak kelabakan juga gitu, untuk memanage timnya seperti apa, orientasi programnya, visinya seperti apa, misinya seperti apa, cara wujudkannya seperti apa. Dan itu yang nggak Sukron miliki pada saat 2017 hingga 2018. Nah, 2019 baru masuk ke yang on top, semuanya berubah. Ini suatu komunitas yang luar biasa menurut Sukron. Nah, apa yang didapatkan? Yang pertama, secara relasi ini sangat-sangat banyak gitu didapatkan. Yang kedua, secara pengalaman ini membentuk sekali gitu. Kegagalan yang dulu membentuk sekali supaya Sukron tidak melakukan lagi kegagalan yang itu. Maka dari itu di LMK, Sukron coba memformulasikan semaksimal mungkin, seperfect mungkin gitu, agar nggak terjadi lagi hal-hal yang tidak berkenan lah untuk didapatkan. Nah itu yang paling utuh kenapa Sukron apa yang Sukron dapatkan di organisasi. Nah, bagaimana dengan lainnya? Yang paling kental itu adalah rasa kekeluargaan. Sukron dapat keluarga baru yang luar biasa. Nah, Sukron berdiri di LMK sampai detik ini itu karena support system di dalamnya, karena teman-teman di dalamnya, karena keluarga baru di sana. Kalau enggak, mungkin Sukron sudah mengatakan, wah aku nggak tahan lagi nih, nggak tahan lagi, karena udah capek juga dan sebagainya. Tapi karena support systemnya bagus, ayo kita gas terus nih. Besok kita buat beasiswa, besok kita buat apa, besok kita buat apa gitu. Jadi itu yang menyemangati Sukron selama ini gitu Pak. Oh, jadi sebelumnya kan Sukron kalau mau berbagi beasiswa, berarti dulu Sukron dapat beasiswa ya? Kan abang lihat dari profile picture-nya Sukron itu dapat banyak apa ya, riwayat prestasi yang abang lihat dari beasiswa unggulan Kemendikbud, ikut bagian layer of Muda, terus di situ lampirkan CV. Ya, ketika abang lihat itu, wah, benar. abang belum ada apa-apanya ini. Nah, pertanyaan random dari abang, pengen tahu nih, kalau secara random sekarang lagi apa ya, lagi masih apa, baca buku terakhir buku apa deh? Jadi abang tahu nih Buku terakhir. cara pandangnya Sukron ya. Oke. Buku terakhir itu random buku kan, dari kan? Pak Billy Bond. Jadi founder dari Young on Top sendiri. Buku Y, ya. Jadi buku Young on Top. Oke, kalau mau dilihat ini. Coba lihat. Buku. Oke. Itu cerita tentang. Nah, ini cerita tentang menggapai arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gitu. Menggapai arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, coba deh dari Sukron sendiri gimana caranya kalau budaya di Indonesia itu kan anak mudanya selalu minat bacanya kurang. Nah, ini agak sedikit random. Kenapa abang memang nggak terpatok sama, karena kita memang di sini nggak ada pertanyaan-pertanyaan Tor yang template Tor, karena lihat dari backgroundnya Sukron itu banyak buku nih. Kebetulan udah berapa banyak lah 8 buku yang Sukron baca. Terakhir yang abang baca lihat itu tentang suksesan. Dari buku semua yang Sukron baca, apakah semua dipraktekkan? Tentu sedikit banyaknya iya ya. Karena memang yang dibaca itu adalah yang berkaitan dengan relevansi hidup ya, atau perjalanan hidup gitu. Jadi sedikit banyak memang coba belajar dari buku itu kemudian diimplementasikan gitu. Salah satunya dari buku Y tadi. Buku Y itu mengajarkan kita gimana kita melakukan sesuatu itu nggak tebang pilih gitu. Contohnya apa? Ketika kita tidak ingin hidup kita berantakan, maka coba rapikan hidup kita gitu. Nah, itu yang sekarang anak muda banyak mengeluhkan masa depannya nggak mau berantakan. Tapi dia buat kehidupan mereka saat ini pada masa-masa mereka muda itu berantakan gitu. Nah, makanya dari buku Y belajar bahwa ketika kita tidak mau hidup kita berantakan untuk di kemudian hari, maka cobalah atur hidup kita dari sedini mungkin gitu. Nah, itu salah satu yang dipelajari juga dari sebuah buku untuk diterapkan. Nah, menurut pandangan Sukron, kalau misalnya jadi banyak bertanya nggak apa-apa ya. Menurut pandangan Sukron, kebanyakan anak muda itu sering mengkhawatirkan masa depannya. Kayak aku bakal apa ya tahun ke depan?
5 tahun ke depan aku bakal apa ya. Dan Benar. dia tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi pernah salah Ah, satu kegiatan apa ya, story-nya Sukron abang lihat itu Sukron melakukan praktik yang namanya rundown sistematis mapping 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 dream. Ya, yap, buat yap, kayak gitu benar juga bang, ya. Karena abang juga suka buat kayak gitu. Jadi benar bang, tertarik ketika kita membuat mapping mapping dream, berarti Sukron benar-benar melakukan kesungguhan untuk mencapai masa depan yang Sukron inginkan bakal terwujud. Tapi ya satu hal, apa bedanya yang orang yang tanpa melakukan kegiatan apa dia mudah memikirkan 5 tahun 10 tahun ke depan kegiatan dia untuk mencapai ini aku harus kayak gini-gini. Sedangkan orang yang dia itu kalau bisa bilang manusia beruntung, aku jalan ini dapat sekian, udah berhasil, duduk duduk di sini kadang aku udah berhasil ah, kayak gitu. Menurut pandangan Sukron kayak gitu gimana, kayak manusia yang beruntung sama manusia yang bekerja keras sampai menunjukkan mimpinya? Kan ada tuh kan dua tipe orang katanya, karena kalau dia beruntung tuh kan. iya ya, jadi benar, Sukron juga hobi buat dream mapping tadi ya, tapi kalau Sukron lebih Boleh senang tunjukkan nggak? menamakannya Boleh tunjukkan Sukron eh, gimana dream mappingnya? itu di file sih bang, di file ya, Oh, file, nggak di nggak hard copy dibentuk ya, di buku-buku file, gini? di file, karena Sukron Oh, enggak. lebih lebih sering kerja di laptop, jadi lebih banyak melihatnya di laptop juga gitu, gitu. Jadi kalau Sukron menamakannya itu Ya, kenapa Sukron? Ini kenapa muter-muter? Berarti sinyal lagi. Teman-teman, jangan khawatir. Ya, kenapa? based on passion. Nah, tapi kalau orang membuat general work plan tadi, maka yang dia Ah, lakukan based on purpose hidupnya. Jadi based on tujuannya. Kalau yang tidak melakukan, menurut Sukron dia based on passion. Passion itu kan berubah-ubah. Sekarang mungkin dia senang berorganisasi. Besok mungkin dia akan tinggalkan organisasi itu. Besoknya lagi mungkin dia akan bercerita tentang asmara dan sebagainya macamnya. Nah, kalau orang yang berorientasi based on purpose hidup, mereka akan mendetail melihat tujuan mereka ke depan apa. Yang dia lakukan sekarang berorientasi nggak relevan nggak sama tujuan mereka akhirnya nanti. Nah, itu yang kadang membedakan orang-orang yang sudah punya pengetahuan akan hal itu sama yang tidak punya pengetahuan atau memiliki pengetahuan di hal itu. Dan kalau ditanya soal yang beruntung dan tidak beruntung, ya keberuntungan itu nggak bisa didapatkan kalau kita tidak melakukan sesuatu. Kalau kita cuma diam saja, ya nggak bisa. Ujuk-ujuk keberuntungan datang gitu. Jadi apapun itu, tetap saja kita harus melakukan sesuatu. Jadi mau beruntung atau tidak beruntung, kita tetap harus melakukan sesuatu. Kita tetap harus do it kan. Kita harus tetap memiliki aksinya. Actionnya kita harus ada gitu. Nah kalau nggak ada, gimana kita mau lihat kita beruntung atau enggak gitu. Nah makanya itu menurut Sukron, yang terpenting dilakukan oleh anak-anak muda, terutama untuk mencapai tujuan hidupnya adalah dengan melakukan impian mereka atau dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat tadi gitu. Oh, jadi menurut Sukron sendiri, anak muda harus membuat namanya tujuan targetnya, dan itu bagian dari elemen faktor kebermanfaatan anak muda yang kita sebutkan dari tema tersebut kan? Seperti itu kan? Benar. Ya. Nah, dalam perjalanan untuk mencapai itu, pasti kan ada netizen-netizen, bahkan anggapan-anggapan orang. Ini Sukron, aku tahu nih, jadi hukum nanti sok-sokan nanti nih, banyak kali dia pencitraannya, gitu-gitu. Nah, menurut Sukron itu tanggapan netizen yang kayak gitu, hiraukan, atau kasih suntikan kebaikan, atau kayak mana? Dikasih motivasi maksudnya. Nah, Ya benar. kan? Ini pengalaman sekali sih, ini pengalaman sih. Jadi apa ya? Dulu titik baliknya kenapa sampai seperti ini juga
pada saat SMA, Bang. Jadi pada saat SMA itu Sukron punya guru, terus dia bilang Sukron, sabar itu tidak berbekas katanya, ikhlas itu tidak berujung katanya. Dan Sukron memformulasikannya gitu. Dan sampai akhirnya Sukron paham bahwa oh, yang dikatakan orang itu nggak perlu kita pedulikan kalau itu menjudge diri kita. Kita sabar saja, karena sabar tidak akan berbekas gitu. Dan kemudian kita harus ikhlas menerima. Contohnya ada orang yang mengkritik kita harus ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ada ujungnya gitu. Tidak akan berhenti. Ya, sekarang kita ikhlas, besok kita tidak ikhlas, enggak. Ikhlas itu tidak akan ada ujungnya. Maka dari itu satu kutipan dari guru Sukron pada saat SMA, dia bilang sabar itu tidak berbekas, ikhlas itu tidak berujung. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan itu? Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang menjudge kita, mencaci maki, kemudian tidak senang, kemudian juga ya menurunkan semangat kita lah. Satu yang harus kita lakukan, kita buktikan kalau apa yang kita lakukan itu sudah baik dan benar dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi kita bisa mematahkan apa yang dia pikirkan gitu. Contohnya, dia memikirkan bahwa wah ini nggak akan sukses nih, wah dia nggak akan melakukan sesuatu yang baik nih. Ya udah kita buktikan gitu. Kalau kita bisa membuktikan itu dengan niat yang benar, tujuan yang benar, dan proses yang benar, maka bisa dipastikan bahwa kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi orang lain adalah yang bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan sendirinya gitu. Berarti jangan minder. Jadi kita buktikan kalau saja. Mereka kalau ada orang yang mencaci kan? maki, kita buktikan saja. Buktikan. Berarti lawan dengan cara oke, perkataanmu itu akan ku buktikan dengan aksi nyata, bener kan? Berarti dulu si Sukron sering kali diajain ini ya. Diajain buat apa kok kegiatan kayak gini? Benar itu pasti terjadi sih, pasti terjadi. Apa anak muda ini sok-sok kali buat kayak gini, betul ya? Benar, itu ya bener sih. Kalau dari abang sih, iya kayak kita itu kan, kita adalah apa yang kita pikirkan, bukan apa yang mereka pikirkan. Kadang kita itu adalah apa bukan apa yang mereka inginkan. Kadang kita tuh pengen ada satu sisi di mana pengikut kita atau yang suka mengikut kegiatan kita, ketika sudah dia mau melakukan melihat perjalanan kita, oke. Tapi di satu sisi kita pengen mengubah kegiatan kita itu, kayaknya udah di ranah ini udah cocok nih, aku pengen ke zona yang lain deh. Terus dia marah sama kita, kritik kita, kok ikut ke ranah sana, ke sebelah, nggak lagi fair. Sehingga dari situ muncullah dia kebencian. Padahal dulunya dia suka jadi benci kan. Kebalikannya, ada orang dari benci jadi suka. Jadi kita ini kebalikannya, dari suka ke benci karena satu kegiatan yang lain dilakukan. Maka dia udahlah, nggak aku mau spend samamu lagi. Jadi kayak gitu tuh menurut Sukron nih. Jadi ini ya, kayak betul-betul host jadi abang ya, belajar juga nih. Karena selama kegiatan live ini abang benar-benar nyari formulanya gimana gitu untuk buat kegiatan gini. Nah, itu Sukron. Kalau dari abang ya, bicara tentang netizen yang suka buat apa sih Mitra buat kayak gini-gini, buat apa buat ngirit-ngirit gini, ya kan? Yaitu karena abang mau buktikan dari dulu kan, sebelum sejarahnya tuh abang pernah banyak dikata-katai lah, suka nggak jelas, buat apa, aneh, gerot, tahu gerot, gerota, kayak gitu-gitu, kegiatanmu nggak buat bermanfaat. Yang dulunya sekarang kan udah gila-gila TikTok gitu-gitu kan. Itu 2015 udah abang buat, ganti baju itu udah buat, tapi udah masanya udah nih kayak gitu udah, yang apalagi udah di TikTok sekarang udah buat kegiatan-kegiatan yang suka joget-joget. Itu dulu udah masanya abang waktu kuliah. Sampai akhirnya kenapa orang suka buat kegiatan menunjukkan dirinya di depan layar tuh kan, kegiatan. Setelah itu ya joget-joget dan punya ada apresiasi atau pendapat orang, bagus, keren ini nih, sehingga responsibility-nya dia ke orang itu, aku rupanya buat kayak gini suka, dia buat lagi. Tapi satu hal yang dia lupa, kalau dia udah di atas terus dia lupa akan yang bawah, dia tuh kayak bakal juga akan jatuh gitu, ya kan Sukron?
Itu dia Sukron. Jadi Benar, Pak. abang buat kayak Benar. gini, Sukron juga mau sharing-sharing ke kawan-kawan yang sedang ikut dalam kegiatan kegiatan live kita. Teman-teman yang boleh atau yang ikut sedang offline di sini bisa tanya-tanya kok tentang Bang Sukron, apa kegiatannya, atau jangan deh itu deh yang ekstrim lah pertanyaannya, jangan yang biasa. Karena Bang Sukron ini sekali ditanya jawabannya banyak gitu. Abang aja nggak dikasih Boleh. nggak dikasih pertanyaan yang lain sebelum dijawabnya itu sampai habis. Benar-benar. Abang juga ikut live yang waktu sesinya kepemimpinan. Abang tertarik gitu dari awal, dari pertama sisinya Bunda Mora, ya kan, cerita. Benar. Banyak antusiasnya yang nanya-nanya tuh. Terus ke Rian Ernest, masuk Iya, lagi ke benar-benar. salah satu materinya. Jadi, Bang Tovan. wah, Tovan terakhir. Bang Tovan. Nah, itu abang lihat itu senangnya, oh anak muda itu jangan terlalu banyak kegiatan, khususnya pemateri kan, anak muda yang kayak mahasiswa yang lagi pengennya belanja, tanya, itu bagusnya kegiatan kayak gitu. Jadi banyak kan di bertanyanya daripada presentasinya. Saran sih, kalau nanti ke Benar-benar. depannya bilang kasih tahu sama teman-teman gitu. Nah, yang masih punya impian ke depan yang panjang, kemudian punya cita yang luar biasa, itu nggak akan bisa terwujud kalau kita nggak melakukannya. Nah, karena itu yang harus dilakukan adalah coba mulai dulu gitu. Jadi gagal atau tidaknya bukan urusan saat ini, tapi nanti ketika kita belajar dari pengalamannya. Maka dari itu Buya Hamka pun pernah menulis tentang kita nggak boleh mendirikan pagar tanpa tahu kenapa itu didirikan, dan nggak boleh meruntuhkan bangunan tanpa tahu kenapa itu harus diruntuhkan. Dalam artian kita sekarang bukan untuk sukses, tapi sekarang kita untuk belajar. Nah, di dalam kita belajar itu kita tahu kiat-kiat menuju sukses tadi. Makanya untuk teman-teman yang lain, sekarang saatnya kita untuk mencoba. Dalam mencoba itu kita bisa belajar apapun itu. Nah, dan kemudian dari pelajaran itu kita bisa tahu, wah kita sudah berada pada titik kita bisa sukses, atau sukses dalam artian ya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud ya. Nah, itu yang ingin Sukron sampaikan pada teman-teman. Sukron pun sampai bisa diundang sama Bang Mitra di live ini tentu punya proses yang juga, punya portofolio yang ada yang amburadul, kemudian ada personal branding yang membuktikan portofolio kita lebih bagus dan sebagainya macamnya. Dalam artian lebih berkualitas. Tentu ada punya prosesnya gitu. Nah, kalau saja proses itu dulu nggak Sukron lakukan, atau Sukron nggak melakukan sesuatu untuk merubah itu, maka Sukron nggak akan hadir di sini untuk diundang, kemudian kita sharing dengan orang-orang lain. Nah, Sukron juga nggak akan hadir di Indonesia Youth Icon sebagai salah satu dari 150-an finalis yang diundang ke Sumatera Utara. Nah, itu kan juga lebih menarik kan. Jadi artinya kita harus melakukan dulu sesuatunya gitu. Di sana kita belajar gitu. Kalau kita belajar dulu terus nantilah tunggu siap baru kita mulai gitu. Ya kita nggak akan tahu kita siap itu kapan gitu. Nah, karena setiap orang merasa siap ketika benar-benar keseluruhannya sudah dia dapatkan. Dan untuk mendapatkan keseluruhan kita harus melakukan sesuatu. Kalau nggak melakukan sesuatu ya nggak akan kita mulai gitu. Jadi harus coba dulu lah, coba. Iya. Gitu. Karena Bang juga pernah dapat kutipan dari orang bisnismen di Denny Santoso pernah bilang juga kayak gini. Itu kaitannya sama Bu Hamka yang adik bilang. Selesai itu lebih baik daripada sempurna. Selesaikan dulu kegiatan atau buat aja dulu kecil tanpa harus memikirkan hasil yang bagus. Jadi kayak kita mau buat ini. Kadang orang banyak gini, Sukron. Aduh, aku takut ini jelek. Aku takut ini nanti jadi nggak bagus. Aku takut di depan kamera ngomong kayak gini. Ini aku sebenarnya rasa takut itu masih tinggi. Tapi, mampus itu. Buatkan aja. Karena jatahnya anak muda itu harus 100 kali lipat lebih banyak daripada jatah hari tua nanti. Jadi banyak buat jatah gagal mau di usia muda, sehingga nanti kelak kau udah berumur, kau bisa tahu, oh ini aku pernah pengalaman kayak gini, aku pernah kayak gini, aku belajar dari kesalahanku. Kan gitu kan. Sukron mungkin sudah banyak nih yang abang lihat ya kegiatan Sukron.
Karena gini, di satu momen di saat kita waktu pelatihan itu Bunda pernah bilang, hanya orang-orang yang tidak tahu mengenal dirinya ialah orang-orang yang merugi. Kadang Sukron atau teman-teman Sukron pernah nggak punya teman, aku mau buat ini buat itu tapi aku nggak tahu loh mau ngapain. Pernah nggak anak muda bilang kayak gitu? Sering kan? Benar. Jadi Benar. aku Benar. mau buat kayak Sukron tapi aku nggak ada Sering. mampuku untuk itu. Aku mau buat kegiatan yang kayak gini tapi aku nggak bisa. Aku banyak ininya, aku banyak itunya. Dia hanya belum kenal dirinya aja. Kalau dia tahu dia senang Benar. di bagian apa, passionnya apa, dia tahu di bagian dia sering dalam satu hari kegiatannya, dia lupa waktu untuk mengerjakan itu. Itu bagian passion. Gitu. Dan abang udah nemuin, oh abang suka ngedit. Tapi di satu sisi abang nggak mau ngeditnya abang terus naik, tapi ilmunya abang nggak abang bagikan ke teman-teman. Kayak Sukron ini, salah satu buat kegiatan Benar. kayak gitu. Ya kan Sukron? Benar, Sar. Nah, itu yang Benar. senangnya dari Itu benar, Pak. Sukron, lihat orang-orang. Jadi sesi ini adalah sesi banyaknya kita diskusi dan sharing. Teman-teman yang lagi live atau lihat view ini, saking ini nggak ada yang bertanya, nggak masalah. Tapi mereka sering mendengarkan kok. Nggak apa-apa ya teman-teman yang sedang melihat. Apa kabar Abang? Dah baik. Gitu ya. Baru ada bertanya satu orang. Iya. Itu pun nanya kabar. Baik ya. Iya, syukur. Seneng kali kata-kata. Apalagi tadi dirimu ada jangkut pautkan tentang personal branding. Kita mau Oh buat iya, personal personal branding. branding. Eh, Ya kan tadi. benar. Abang sampai baca bukunya dulu jadi. Jadi waduh, ada Lagi Bang. baca bukunya itu. Personal branding. Sedang Ya. lagi baca bukunya. Benar. Lagi Itu bahas-bahas penting buku banget sih, memang. Bang. Untuk Apalagi di semua dunia 2020 nih kan. anak muda. Ya, benar. Jadi Bang, penting banget personal branding ya ya tentang apa yang kita miliki gitu. Karena di dunia luar bukan lagi soal eksistensi yang dipertontonkan atau yang diperlihatkan atau yang dihadapkan oleh dunia luar gitu. Tapi soal bagaimana kontribusi kita. Nah, kadang Sukon lihat bahwa orang lain itu atau yang pihak-pihak yang sudah pernah mengundang itu mereka nggak lihat dari seberapa eksis sih narasumber ini gitu, tapi seberapa banyak dia melakukan sesuatu gitu, dalam artian manfaat itu tadi betul pada sekali. banyak orang. Betul. Nah itu dilihat dari personal branding. Jadi Syukur ingin sampaikan bahwa personal branding itu penting untuk kita apa ya, sebenarnya bukan ajang untuk kita pamer ataupun juga untuk kita cari perhatian bagi banyak orang, tapi ini benar-benar tentang portofolio akan sendiri, portofolio yang sudah kita bangun sendiri, kita usahakan sendiri, kita jalani prosesnya, kita dapatkan hasilnya, kita dapatkan pembelajarannya, dan itu yang punya value yang kuat gitu, ketimbang daripada eksistensi tadi. Nah makanya Sukron tampilkan itu di Instagram sebagai bentuk personal branding tadi gitu, agar orang-orang ketika mengenal Sukron, siapa sih Sukron? Oh, Ketua Lentera Muda Kerinci ya. Oh, yang melakukan ya, yang buat festival Lentera Muda Kerinci dengan puluhan narasumber ya. Nah, nanti orang akan melihat hal itu. Jadi bukan melihat oh Sukron, kakak yang ganteng itu ya, atau kakak yang ini ya katanya. Enggak seperti itu lagi gitu. Jadi yang dilihatnya kontribusinya, bukan lagi eksistensinya gitu. Gitu, Bang. Sependapat Sukron. Karena gini Sukron, abang tertarik dengan kata-kata ini. Sosmed itu bukannya tempat pamer, bukan lihat seberapa tinggi naik followermu, tapi seberapa banyak kau buat berikan untuk followermu, ya kan? Kita itu melakukan perjalanan buat sosmed itu bukan kelihatan keren-keren aja di mata orang, karena saat kita sedang tidak sibuk mengingat tempat yang kita pengen ikutin, karena gini banyaknya orang-orang Indonesia itu sebagai penonton, bukan sebagai penikmat, bukan sebagai pembuat, pencipta. Nah, kita itu mau buat ya, orang sebenarnya udah banyak yang suka kayak ini contohnya personal branding tadi, anak muda yang dikenal itu pengen Sukron buat kegiatan ini, bukan kegiatan dari Sukron kan. Kalau misalnya di abang sendiri, abang bukan terkenal, bukan diingat orang sebagai yang benar-benar ini, oh Bang Mitra yang ini
yang keren itu ya bukan ya Bang Mitra yang suka beri Wah, ilmu tentang editor ya, gitu kan? Itu yang ah, sama-sama kita sependapat. Iya, bukan kan benar-benar. itu kan? Nah itu dia. Jadi Itu senangnya Sukron. Hah? Kenapa? itu value yang kita miliki gitu bang, yang meluas gitu. Iya, Ya, itu tadi. justru Benar. itulah yang disebut dengan tema kita. Anak muda yang penuh kebermanfaatan. Benar kan? Lah, Anak muda yang setuju punya benar. nilai bukan hanya sekedar eksistensi, tapi sering mengedukasi. Gitu dia. Oh iya, tadi satu ada pertanyaan. Sebelum lupa. Arti Ya, kesuksesan bagi Bang Sukron apa ya Bang? Kata Susi Sainsen 680, 690. Coba deh yang jawab. arti kesuksesannya simpel ya. Ketika saya sudah melakukan kebermanfaatan bagi orang lain. Hanya itu. That's right. Hanya Tuh, hanya itu. dimanapun Sukron diundang, pasti akan mengatakan itu. Sukses itu ketika saya sudah melakukan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, kenapa? Karena ketika kita Cakep. melakukan kebermanfaatan bagi orang lain, dengan sendirinya kita akan mendapatkan kebermanfaatan yang sama, bahkan lebih dari itu. Kalau sering kata founder BJI gini, satu ilmu yang kita berikan ke orang, maka 1000 ilmu yang kita dapatkan. That's Ya itulah right, yang artinya benar. bermanfaatan. Semoga bisa jadi Eh, pembelajaran untuk kita semua lah. amin, amin. Dan semoga kegiatan Sukron di tahun ini berjalan lancar dan kita di Yayasan Bangga Indonesia punya gebrakan-gebrakan baru di tahun 2021 siap goncangkan Hmm. Indonesia mencuat dunia. Nggak tahu nanti ke depannya pasti Sukron terkejut. Wah, di sini, wah, di Indonesia situ. mercusuar Kegiatan kayak dunia. mana lagi? Iya. Lihat aja Benar, nanti. benar. Kita punya kejutan-kejutan tuh anak muda. Kayak kalian. Itu kegiatan luar Itu biasa. dia. Iya Kenapa? punya kegiatan yang ya, kegiatan Indonesia Youth Icon ya itu menurut Sukron sangat-sangat membekas gitu dari perjalanan seorang Sukron Oh juga. iya? Jadi yang soal membagi waktu tadi ya tadi pentingnya general work plan tadi gitu agar kita tahu membatasi diri kita terhadap skala prioritas kita, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang saat ini harus kita kejar, mana impian yang harus kita gapai, mana kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kita. Kalau tidak relevan, hura-hura dan sebagainya macamnya, dan itu buang-buang waktu sehingga yang lain yang skalanya penting malah menjadi tidak penting, ya lebih baik itu dikesampingkan gitu. Jadi kita harus punya draft planning sendiri agar setiap waktu kita bisa mengukur, wah ini hari ini gua harus lakukan ini, hari ini aku harus lakukan ini, aku lakukan apa lagi gitu. Sampai akhirnya semua planning kita tadi tercapai gitu. Jadi cara membagi waktu seperti Kenapa tadi, maaf potong sebentar. Kenapa abang tanya tadi, Sukron punya dream planning yang hanya di HP. Sayang sekali kalau misalnya tadi ada betul-betul bentuk wujud karya tulis atau buku. Karena abang gini, ada dua versi. Satu buat kegiatan merangkai kerjaan tugas list untuk capai 5 tahun 10 depan, abang pakai buku. Satu lagi abang pakai aplikasi jurnal harian ini hari ini ngerjain apa. Mana dia ya? Bentar. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kegiatan live sama Sukron abang buat di sini hari Sabtu Minggu. Tuh, tuh bagus nih. siap. Abang Oh desain, gitu. bahkan abang buat sendiri. Ya, catatan apa? Catatan harian. Hari ini aku list ngapain ya? Kegiatannya apa ya? Nih. Nih live tuh. Jadi yang Ada ya udah bang ya, banyak semua sebenarnya bang. tercatat ya dengan rapi ya. Ya, tuh karena awalnya terpaksa, akhirnya dibiasakan, lama-lama bisa. Dipaksa untuk buat kegiatan kayak Wah, gitu. Iya, siap dipaksa siap. dulu, lama-lama bisa. Akhirnya terbiasa. Jadi dipaksa untuk buat kegiatan yang baik itu lebih baik daripada kegiatan yang dipaksa tapi nggak ada tujuannya. Gitu. Benar 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 sekali. Benar kan? Iya. Sukron, eh, Jadi terakhir dari Sukron juga Sukron, sebenarnya dulu kasih dong. pakai buku juga bang. Jadi bahkan eh, ya dulu pakai buku terus juga di mading seharusnya
di Madinah Ujung itu ada banyak planning dan schedule gitu. Tapi dengan pakai schedule seperti itu dulunya Sukron keteteran dalam artian semua terschedule gitu. Jadi bahkan untuk teman mau ngajak main pun suruh bilang tunggu dulu, hari ini ada schedule ini gitu. Makanya sekarang Oh, udah iya. nggak pakai buku lagi, udah nggak pakai schedule lagi. Yang jelas Sukron kondisikan waktunya gitu dalam draft planning yang jelas sesuai dan relevan dengan purpose hidup ke depan gitu. Di luar itu akan nggak ada lah dalam list aktivitas Sukron gitu. Dulunya pakai buku, sekarang udah sih, sekarang udah enggak. Ibaratnya udah terpikirkan gitu. Ya, Sukron, untuk pesan-pesan semangat untuk anak muda dalam menjalankan impiannya dan serta bermanfaat untuk orang banyak dari Sukron sendiri, boleh dong kasih kami ini inspirasi quote-quote yang the bestnya tadi, kayak tadi. Oke. Mungkin di hampir seluruh kesempatan berbicara, Sukron selalu menyampaikan bahwa kita itu sebagai nahkoda sebuah kapal. Sebagai nahkoda sebuah kapal. Yang menentukan kemana arah kapal itu kita sebagai nahkodanya. Kita punya prospek ke depan yang baik. Tentu kita yang mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang baik. Kita prospek ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang buruk, maka kita sendiri yang akan mengarahkan hal itu menjadi buruk. Nah, ketika ada problem, ketika ada masalah, itu tandanya ada lubang pada kapal itu. Nah, itu tandanya kita harus punya kewajiban untuk menampal lubang itu, agar kita tidak karam bersama dengan kapal itu, atau kita tidak akan tenggelam bersama kapal itu. Kita berarti gini, kita lalai akan hal tersebut dan mengakibatkan sebuah permasalahan atau lubang akan kapal, maka kita akan karam bersama kapal tadi kalau kita nggak punya kesadaran untuk merubah itu. Jadi itu dari Sukron untuk teman-teman semua. Semoga bisa dimaknai lah ya. Kata-katanya agak sulit dicerna, tapi setidaknya ya itu yang bisa Sukron sampaikan. Jadi kita menahkodai di tujuan kita sendiri. Oke, abang rangkum apa yang dibilang Sukron di awal tentang kebermanfaatan itu. Jadi kita sebenarnya anak muda punya kalau kita tahu dengan diri kita tahu dengan apa kemampuan kita, maka kita jadi orang-orang yang hebat. Kita hebat dengan cara kita masing-masing. Kita unik dengan cara kita masing-masing. Karena setiap orang itu unik, karena setiap orang itu punya ciri khas yang harus dipertahankan, dan setiap orang itu punya tujuan kalau dia sudah membangun itu semua. Ya, jadi kayak Sukron bilang kalau kita itu gunakan kegiatan online itu buat kegiatan yang dimana anak muda sukai. Yang kedua, kalau kita buat kegiatan event online, itu tuh harus bisa tahu makna dan fungsi sosmed itu apa. Iya. Dan yang ketiga dari Sukron, sosmed itu bukan untuk tempat ajang pamer, tapi Sukron bilang ajang untuk lebih banyak memberikan venue, nilai kepada orang banyak dibanding tentang kegiatan kita lebih kerennya yang seolah-olah lihat orang keren, punya follower banyak, berarti dia udah dianggap keren. Tapi kalau nggak punya nilai, sama aja. Ya. Itu. Terus Sukron juga bilang dalam sebuah menjalankan proses. Ya, Sukron ini lagi. Jadi abang tadi merangkum Sukron, apa yang Sukron bilang. Siap. Dari 3 poin itu yang abang udah bilang saat Sukron sedang tidak ada di room ini. Jaringan lagi ya. Siap. Semoga Bengkulu punya jaringan yang kuat lagi ya. Secara tidak langsung nyindir ya Bang ya. Bukan Bengkulunya, Sukronnya Bang sindir. Ya, dari itu aja sih yang mau kita diskusikan hari ini.
Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa dapat ilmunya, pesan-pesannya dari Bang Sukron. Terus gunakanlah sosmed sebaik mungkin dan gunakan sosmed itu sebagai ajang edukasi, kurangi eksistensi. Iya. Iya kan? Eksistensi itu bonusnya. Ya, bukan nggak boleh, makanya dikurangi setidaknya. Iya. Jadi kasih tahu yang salah ini kayak gini, yang benar yang kayak gini, dan ikutin segala kegiatan apapun. Jadi itu anak muda itu bukan hanya karena kalau kita tahu anak muda yang berdiam diri itu nggak jadi apa-apa, ya. Sepeda aja kalau digoes, nggak digoes dia nggak jalan. Makanya kita sebagai manusia itu fitrahnya bergerak dan bergerak.